10.5. Halo Smokers, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Mr. Chong. Kali ini saya akan rangkum sebuah film yang berjudul The Cobbler tahun 2014. Film yang kocak, seru, tegang, dan ajib abis, disutradarai oleh Tom McCarthy dan diperankan oleh Adam Sandler, Steve Buscemi, dan Melanie Diaz. Film ini bercerita tentang seorang pria yang bekerja sebagai tukang sepatu. Ya biasa aja tukang sepatu, tetapi suatu hari dia menemukan mesin jahit kuno peninggalan ayahnya. Mesin kuno ajaib yang berubah hidupnya. Maka dari itu tak usah berlama-lama lagi, langsung saja rebihin santuy, pasang handsfree, longgarkan sarung, siapkan tisu basah, dan lanjutkan. Lower East Side, New York City tahun 1903. Beberapa pria bertemu secara rahasia. Mereka membicarakan banyaknya pedagang yang bangkrut karena uang sewa properti di sana naik 2 kali lipat. Mereka pun meminta bantuan ke seorang pria bernama Pika Simkin, tukang sepatu di sana. Mereka memberikan sepasang sepatu milik bos properti tersebut, entah tujuannya apa. Simkin membetulkan soal sepatu itu dengan mesin jahitnya dan mengatakan kepada anaknya sejarah mesin jahit tersebut. Mesin jahit ajaib ini diberikan oleh seorang gelandangan kepada ayah Simkin karena sudah menolongnya. Film kembali ke masa sekarang. Pria ini bernama Max Simkin. Dia adalah pewaris usaha reparasi sepatu generasi keempat dari keluarga Simkin. Max iri melihat tetangganya yang hidup bahagia dan serba mewah, karena memang hidupnya ini lempeng-lempeng aja dan pasangan juga nggak ada alias jomblo akut. Lalu Jimmy, si tukang cukur baru, membuka toko dan mengobrol dengan Max. Datanglah Carmen, seorang pekerja sosial dari Komite Aksi Lower East Side. Carmen meminta bantuan ke Max untuk mendukung menolak pembuatan real estate mewah di daerah Lower East Side karena dia ingin mempertahankan lingkungan kota di sana. Bahkan pihak developer real estate ini membayar uang ke warga-warga di sana agar mau diusir. Max pun setuju menandatangani petisi itu. Max pulang ke rumahnya dan dia tinggal bersama ibunya bernama Sarah. Kemana ayah Max nanti ada penjelasannya. Ibunya ini sering lupa ingatan dan Max lah yang mengurus semua kebutuhan ibunya. Keesokan paginya, mas-mas preman bernama Leon meminta dibersihkan sepatunya. Leon juga minta dibetulkan soal sepatunya yang lain dan akan diambil malam ini. Tapi karena mesin jahitnya rusak dan tukang servis mesin gak datang hari ini, terpaksalah Max nyari mesin jahit lainnya di basement dan ketemulah mesin jahit kuno yang dimiliki keluarganya turun-temurun. Max gak bisa pulang karena nungguin Leon yang katanya mau ngambil malam itu. Isenglah si Max nyobain sepatu mahal milik Leon dan tiba-tiba wajahku berubah anjing. Dia pun menutup gerainya dan sekali lagi mencoba sepatu itu. Max benar-benar berubah menjadi Leon. Max pun mencoba sepatu lain tapi dia nggak berubah. Dia menyadari bahwa ini pasti efek dari mesin jahit kuno tersebut. Max pun mengganti sol sepatu yang ada di sana satu persatu. Keesokan harinya, sempat iseng si Max ini masuk ke barber milik Jimmy. Sekarang Max bisa menjadi siapapun yang dia inginkan. Salah satu yang dia coba adalah sepatu orang Cina. Mulailah si Max ini cari-cari kesempatan dengan keajaiban mesin kuno itu. Contohnya dengan makan tidak membayar. Sampai merampok sepatu milik orang kaya dengan menyamar sebagai Leon agar bisa menggunakan mobil mewahnya. Hidup Max pun kembali berwarna. Max bertanya kepada ibunya apa yang sangat diinginkan olehnya, dan Sarah mengatakan dia sangat ingin makan malam bersama suaminya. Di sini masih belum dijelaskan kemana ayah Max sebenarnya. Max pun ingin memberi kejutan kepada ibunya dengan menjahit sepatu ayahnya dan berpura-pura menjadi ayahnya agar bisa memenuhi keinginan ibunya. Keesokan paginya, mbak-mbak bernama Terin, dia meminta sepatu cowoknya untuk dibetulkan dan Max punya ide cemerlang.
Max menyamar sebagai Emiliano, cowoknya si Therin, dengan menjadi pria muda yang tampan. Max masuk ke sebuah bar. Di sana ada salah satu cewek yang dari dulu naksir ke Emiliano. Dia pun mendekati Max. Mbak-mbak ini sebenarnya sudah pengen tapi karena Max bilang tinggal bersama ibunya, nggak jadilah test drive jalur lendir si mbak-mbak ini. Max masuk apartemennya Therin dan melihat Therin yang lagi mandi. Max ini udah ngebet banget pengen tapi sepatunya nggak bisa dicopot. Sial anjing. Keesokan paginya Max kembali bertemu Carmen yang sedang membantu tetangganya. Carmen pun membutuhkan tanda tangan dari ayah Max dan Max mengatakan ayahnya sudah lama pergi entah kemana. Sebenarnya Max naksir kepada Carmen dan dia sempat nyamar jadi bocah dan melihat Carmen di kantornya. Lalu Max menjadi seperti ayahnya dan akan memenuhi keinginan ibunya. Hey, Pop. Persiapan pun sudah selesai, dan Sarah sangat terkejut melihat suaminya Abraham yang benar-benar pulang. Sarah menanyakan kemana Abraham selama ini pergi, dan Abraham bilang jika dia pergi membeli buah pir favoritnya. Sarah pun hanya tersenyum dan dia sangat bahagia malam itu. Keesokan paginya, Max heran kenapa ibunya belum keluar kamar dan ternyata... Ma. Jimmy datang untuk menenangkan Max, tapi Max menyalahkan dirinya sendiri atas kematian ibunya. Lalu Leon datang ke toko Max dan meminta sepatunya, tapi dia tidak membawa kertas tanda bukti, dan itu syarat untuk mengambil sepatunya. Ngamuklah si Leon ini karena Max kebanyakan peraturan. Max yang juga emosi mengikuti Leon dengan bergonta-ganti penyamaran, tapi jas dan selnya tetap itu-itu aja. Box of Twinkies, yo. Take the stairs. Max yang sudah tahu apartemen Leon langsung mendatanginya. Ternyata tujuan Max ke sana untuk mencuri jam tangan milik Leon agar bisa membelikan nisan yang bagus untuk ibunya. Bukannya jam tangan yang ditemukan, malah koper dengan banyak senjata di dalamnya, dan Max pingsan gara-gara nyobain stun gun. Max pun tersadar dan akan pergi dari sana, akan tetapi Who you are, but you're dead. Max bertanya di mana Leon menyembunyikan jam tangannya. Leon pun terpaksa memberitahukannya karena Max berubah menjadi bencong. Lalu tiba-tiba anak buah Leon datang dan Leon mengatakan jika ada urusan yang bernilai $50.000 dan Max pun tertarik. Nuko? Yeah. Max diantar ke suatu tempat. Di sana ada seorang bernama Patrick yang akan ditembak mati karena sudah mencuri sesuatu dari mereka. Dan tiba-tiba... Oh, don't! Hold on, stop! Max nggak tahu harus berbuat apa sampai akhirnya dia melepaskan Patrick asalkan dia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Thanks a lot! Lalu Max pergi ke sebuah rumah mewah milik mak-mak bernama Greenwald dan memberikan kesepakatan. Mak-mak tersebut memberikan setengah jumlah uang dari kesepakatan dan setengahnya lagi akan dibayarkan ketika tugasnya selesai. Entah tugas apa itu. Max pun kembali ke apartemen Leon dan ternyata Leon sudah lepas dari ikatannya. Max akan dibunuh dan betapa terkejutnya Leon ketika sepatu Max terlepas. Hey! Max yang panik langsung pulang ke rumahnya dan tertidur sampai pagi, lalu mendatangi kantor polisi dan mengakui semua perbuatannya. Tapi ketika mereka sampai di apartemen Leon, mayat Leon hilang. The body was right here. There was blood everywhere. Where are my shoes? Sementara itu, tiba-tiba sudah ada barang-barang milik Max beserta uang dan jam milik Leon di tokonya. Max semakin kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Jimmy pun mengkhawatirkan Max yang sering menghilang dan bersikap aneh akhir-akhir ini. Jimmy mengatakan jika dulu ayahnya juga bertingkah aneh sampai akhirnya dia menghilang. Ayahnya ternyata sempat bermasalah dengan orang-orang jahat yang membuat dirinya harus seolah-olah sudah mati dan tak pernah kembali. Jika masih terlihat hidup, Sarah dan Max akan dibunuh.
kuno. Max marah karena selama ini Jimmy merahasiakan hal tersebut dan selalu mencampuri urusannya. Dengan nyamar jadi bencong, Max mengembalikan uang dari Greenwald. Max berkata dirinya diperintah oleh Leon dan tidak tahu di mana keberadaan Leon sekarang. Greenwald tidak percaya akan perkataan Max dan dia bilang jika Max sudah terlanjur masuk ke lingkaran ini, tugas dari Greenwald harus diselesaikan dan Max pun akhirnya ditangkap. Brian will give you your receipt now. Brian? Max tersadar dan dia kabur dengan memakai sepatu seorang pria yang telah meninggal. Max memutuskan tidak akan memakai mesin kuno itu lagi dan Max meminta maaf ke Jimmy atas apa yang terjadi kemarin. Begitu pula dengan Jimmy yang merahasiakan cerita ayahnya dari dulu. Max teringat dengan selebaran dari Carmen di mana ternyata seorang mbah-mbah bernama Solomon yang tinggal di apartemen Green Strip tidak mau keluar dari sana. Dan Max mendengarkan pembicaraan anak buah Greenwald yang berencana membakar Green Street nanti malam. Max pun mendatangi Carmen dan menceritakan rencana Greenwald. Ternyata apartemen Green Street hanya tersisa Solomon seorang dan ketika Solomon nantinya berhasil diusir, Greenwald akan menjual area tersebut dengan harga yang sangat mahal. Max menceritakan ke Solomon rencana dari Greenwald yang akan membakar apartemen itu, tapi Solomon memutuskan tetap tinggal karena banyak sejarah di rumahnya. Max pun punya ide cemerlang. Strategi dimulai. Max menyamar menjadi Solomon dan meminta uang $100.000 serta tiket ke Chicago untuk menemui anaknya. Dia berjanji akan langsung keluar dari apartemennya. Greenwald pun setuju. Malamnya uang diantar oleh dua anak buahnya, Jeffrey dan Brian. Dan ketika kesepakatan selesai, sepatu mereka berdua sudah dicuri. Max yang sudah nyamar menjadi Jeffrey menelepon Greenwald dan mengatakan Solomon sudah pergi dari sana. Lalu Max menyamar menjadi Leon dan memancing Jeffrey yang sedang berjaga agar masuk ke apartemen. Tapi di sana Max sudah berganti peran menjadi Brian. Brian yang asli menemani Solomon pergi ke terminal agar bisa mengambil uangnya kembali, tapi Max berhasil menyuruh polisi menangkapnya. Lalu Greenwald sampai di apartemen dan bertemu dengan Carmen yang mengaku sedang berkunjung ke temannya yang bernama Solomon. Greenwald pun kaget dan ternyata memang benar Solomon masih di dalam apartemen yang sebenarnya dia adalah Max. Max bilang bahwa dia sudah membayar anak buahnya agar mau berbohong. Greenwald pun merasa dipermainkan. Dia mengancam jika dia akan membakar apartemen ini bersama Solomon di dalamnya dan akan membunuh putrinya di Chicago. Lalu yang terjadi? Hello, Mrs. Greenwald. You son of a bitch! What am I doing here? We just heard you threaten to kill Mr. Solomon and then threaten to kill his daughter. Greenwald akhirnya dipenjara. Carmen pun mendatangi toko Max untuk memperbaiki sepatunya, sekaligus penasaran dengan apa yang telah diperbuat Max hingga bisa memenjarakan Greenwald. Dan pasti Max tidak mau memberitahu rahasianya, dan Carmen pun akhirnya mengajak makan malam Max. Akhirnya Max nggak jomblo lagi. Lalu Max menyamar menjadi Leon. Ini Leon sudah mati, makanya mukanya pucat gini. Dia memberikan banyak perhiasan ke mantannya dan meminta maaf. Tapi setelah itu Max ditangkap oleh Patrick dan kawan-kawannya yang ingin membalas dendam. Jimmy menyelamatkan Max dari kecelakaan itu. Jimmy ternyata tahu rahasia Max. Dia juga membantu Max menghilangkan mayat Leon. Dan ternyata meskipun Max tahu alasan ayahnya menghilang, tapi dia masih nggak terima ditinggalkan begitu saja. Abraham pun mengatakan bahwa dia nggak punya pilihan lain lagi. Dan ini saatnya Abraham menunjukkan kepada Max yaitu ruangan basement yang dipenuhi sepatu-sepatu milik para pelanggan dari zaman kakek buyutnya. Abraham ingin Max bertanggung jawab dan terus berbuat kebaikan dengan mesin kuno tersebut. Abraham juga sangat bangga karena Max sudah membahagiakan ibunya. Mereka pun akan pulang sambil mengajak Max ke ruang belakang dari toko tersebut. Wow. I don't believe it. Abraham ternyata sangat kaya dan sepanjang perjalanan pulang ke Brooklyn, Abraham menceritakan bagaimana kisah keluarga mereka mendapatkan mesin jahit tersebut. A long time ago, on the coldest of winter nights, Akhir yang mengewekkan.
Film komedi ini bukan sembarang film komedi, tapi juga penuh dengan pesan moral, ditambah endingnya juga cukup plot twist. Isu masalah sosialnya memperlihatkan masyarakat pinggiran kota atau biasa disebut suburban. Daerahnya biasanya memang rawan kriminalitas dan rentan akan penggusuran lahan dari para elit yang berkuasa. Itu mungkin pesan yang ingin disampaikan. Saya Mr. Chong undur diri, dan jangan lupa subscribe-nya karena saya masih butuh itu. Rokok tinggal sebatang.